Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Iqbal Maulana, Muhammad Angger Duta Rizky, dan Muhammad Robi Firly. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai aparatus Golgi. Pengertian aparatus Golgi. Pada awalnya, aparatus Golgi ini ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1891, seorang ahli histologi dan juga patologi yang berkebangsaan Italia. Dia menemukan struktur mirip jala pada sitoplasma pada sel saraf kucing. Dia mewarnainya dengan osmium tetraoksida serta garam perak. Dari hasil pewarnaan, organel tersebut tampak berwarna kuning gelap serta berada di sekitar nukleus. Camillo Golgi menyebut organel tersebut dengan sebutan the internal reticular apparatus. The internal reticular apparatus kemudian setelah itu diubah dari namanya itu dengan nama aparatus Golgi disebabkan karena ternyata pada struktur organel ini tidak selalu membentuk seperti jala. Hal tersebut terbukti dengan suatu pengamatan yakni dengan mikroskop elektron yang menunjukkan bahwa organel tersebut terdiri dari beberapa struktur yang dibatasi oleh membran dengan ukuran serta juga bentuk yang berbeda-beda. Disebabkan karena strukturnya yang kompleks, aparatus Golgi ini juga sering disebut dengan sebutan kompleks Golgi. Selanjutnya yaitu pengertian dari aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau badan Golgi ini merupakan salah satu organel dari sel eukariotik, seperti yang digambarkan dalam PPT ini. Jadi ini ada gambar dari sel eukariotik yang di dalamnya ada organel kompleks Golgi yang berwarna merah muda. Dan kompleks Golgi ini terdiri dari serangkaian membran pipi yang dibatasi oleh selaput sisterna atau kantong pipi yang berbentuk cakram yang ditumbuk bersama-sama. Jadi badan Golgi itu terdiri dari beberapa tumpukan sisterna. Biasanya dalam satu badan Golgi tersebut terdiri dari 3-8 tumpukan sisterna. Tiap tumpukan sisterna dihubungkan oleh mikrotubulus dan protein aktin. Organel ini biasanya dikaitkan dengan fungsi sekresi sel yang memiliki hubungan dinamis dengan retikulum endoplasma. Kompleks Golgi dikelilingi oleh banyak vesikular transportasi itu berbentuk lingkaran seperti yang ada pada gambar. Vesikular transportasi itu berfungsi membawa lipid dan protein dari retikulum endoplasma menuju badan Golgi, tepatnya menuju sisterna atau tumpukan Golgi. Kemudian dilanjutkan ke berbagai tujuan di dalam sel, termasuk ribosom, lisosom, dan butiran sekretory. Selain itu, bisa juga langsung menuju ke membran plasma untuk melakukan sekresi. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat yang dilakukan kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Zat yang dikeluarkan biasanya berupa enzim atau hormon. Hampir di seluruh sel eukariotik, badan Golgi banyak dijumpai pada organ tubuh yang melakukan fungsi sekresi. Contohnya seperti pada ginjal. Tiap-tiap sel pada hewan itu mempunyai kurang lebih 10-20 badan Golgi. Sedangkan untuk sel tumbuhan mempunyai aparatus Golgi sampai ratusan. Badan Golgi yang terdapat pada tumbuhan itu disebut dengan diktiosom. Struktur aparatus Golgi ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian cis paling dekat dengan retikulum endoplasma. Bagian cis ini disebut dengan daerah pembentukan. Yang kedua adalah bagian trans, lebih dekat dengan membran plasma, namun masih terdapat perantara berupa sitoplasma. Bagian trans ini sering disebut dengan daerah pematangan. Fungsinya yaitu untuk modifikasi protein. Bagian trans ini berfungsi dalam proses sekresi protein, mencakup pelepasan hormon dari sel-sel endokrin, pelepasan neurotransmitter dari neuron, dan enzim pencernaan dari sel-sel pankreas.
Komponen aparatus Golgi ini terdiri dari satu sisterna, yaitu selaput pembatas tumpukan kompleks Golgi yang berbentuk seperti cakram. Yang kedua adalah vesikula, transportasi atau vesicle secretory, yang berbentuk lingkaran kecil-kecil. Vesikula transportasi merupakan sebuah kantong atau ruang yang membawa lipid dan protein dari retikulum endoplasma ke kompleks Golgi. Yang ketiga adalah lumen. Lumen merupakan ruang intrasisternal atau ruang kosong pada badan Golgi yang menjadi bagian dari endomembran jaringan sistem ruang internal. Tiga komponen. Yang pertama cisternae, yang kedua vesikula, yang ketiga vakuola. Cisternae adalah sebuah bangunan dasar yang menjadi ciri atau karakteristik dari aparatus Golgi. Terdiri dari kurang lebih 5 lempeng cisternae yang sejajar melengkung tersebut dengan bentuk piala. Di tiap cisternae itu berupa kantung gepeng tertekuk. Bagian tepi dari tiap-tiap cisternae tersebut biasanya akan menggembung serta juga berlubang-lubang. Di bagian tepi itu juga terdapat pembuluh yang menghubungkan seluruh cisternae sesamanya. Daerah tepi tersebut juga mempunyai tonjolan-tonjolan yang akan cepat dan membentuk vasikula atau juga mungkin akan membentuk cisternae baru. Yang kedua, vesikula. Vesikula adalah bagian yang berada di bawah, yakni sebelah ke dalam sel. Pada bagian cisternae yang terdiri dari banyak sekali gelembung serta juga mempunyai atau memiliki warna yang terang. Vesikula tersebut kemudian tumbuh dari retikulum endoplasma. Mungkin dekat ke bagian cisternae, vesikula ini tergabung membentuk cisternae baru. Yang ketiga, vakuola. Vakuola adalah bagian yang berada di atas, yakni sebelah puncak, yang juga terdiri dari banyak gelembung. Vakuola ini berisi bahan sekresi, yakni getahan cisternae bagian atas. Setelah itu kemudian akan pecah serta membentuk vakuola. Bahan sekresi di dalam vakuola tersebut disekresi dengan cara eksositosis. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari badan Golgi. Apa sih fungsi dari badan Golgi tersebut? Nah, langsung saja. Yang pertama adalah membentuk kantong vesikula untuk sekresi. Nah, sekresi sendiri itu apa sih? Sekresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme akibat kelebihan zat seperti ion atau yang lebih khusus lagi enzim dan hormon. Nah, letak dari vesikula tersebut adalah di sini. Ada vesikel bermembran dan vesikel Golgi. Kemudian, di mana sih proses terjadinya pembentukan tersebut? Nah, proses terjadinya pembentukan tersebut ada pada sel-sel kelenjar kantung kecil ini. Nah, kantung kecil ini berisi enzim dan bahan-bahan lainnya. Di sini adalah proses pembentukan dari kantung vesikula tersebut. Ini adalah gambar yang lebih spesifik lagi. Kemudian, yang kedua adalah membentuk membran plasma. Nah, membran plasma yang rusak akan dibentuk kembali oleh badan Golgi. Jadi, ini adalah membran plasma. Ketika membran plasma sudah rusak, atau membran sel yang sudah rusak akan dibentuk kembali oleh badan Golgi. Kemudian apa sih membran plasma itu sendiri? Membran plasma adalah membran semi permeabel pada sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Ini jadi jelas ya pada gambar tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah membentuk akrosom pada spermatozoa. Nah, pada spermatozoa, akrosom merupakan bagian kepala dari spermatozoa
yang banyak mengandung enzim yang berfungsi untuk melisis atau memecah dinding sel telur. Jadi fungsinya adalah membentuk akrosom pada spermatozoa. Nah, di sini adalah letak akrosomnya tersebut. Kita akan lihat gambar yang lebih spesifik lagi. Nah, ini. Di dalam akrosom berisi enzim-enzim yang berfungsi untuk memecah dinding sel telur. Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk lisosom. Apa sih lisosom itu? Lisosom adalah organela yang berbentuk kantong kecil atau vesikuli yang berlapis satu membran yang berisi 2 atau lebih asam hidrolasi. Tapi di sini kita akan membahas tentang proses pembentukan lisosom tersebut. Jadi proses pembentukan lisosom itu ada 2. Yang pertama dibentuk langsung oleh retikulum endoplasma, dan yang kedua dibentuk oleh Golgi. Jadi yang pertama, enzim lisosom atau protein ini diproduksi oleh ribosom, kemudian dimasukkan ke dalam retikulum endoplasma, kemudian dimasukkan ke dalam membran dan dikeluarkan ke sitoplasma dan jadilah lisosom. Kita lihat ini. Ini adalah proses di mana pembentukan lisosom tersebut. Jadi dari enzim atau protein tersebut diproduksi dulu dalam ribosom, kemudian diarahkan atau masuk ke dalam retikulum endoplasma, kemudian masuk ke dalam membran plasma, kemudian dilepaskan ke sitoplasma, jadilah lisosom. Kemudian cara yang kedua yaitu dari Golgi. Itu dari Golgi langsung dibungkus oleh membran dan dikeluarkan di sitoplasma. Jadi lebih ringkas ya kalau dari Golgi itu sendiri. Nah, yang khas dari lisosom adalah terdiri atas sekitar 50 enzim hidrolitik yang berbeda yang dihasilkan di dalam retikulum endoplasma kasar tersebut. Mekanisme kerja aparatus Golgi. Aparatus Golgi bekerja sama dengan retikulum endoplasma yang akan mensintesis protein. Lalu setelah terjadi sintesis protein, akan dibentuk vesikel transfer atau mikrovesikel yang selanjutnya dihantarkan ke organel badan Golgi pada sakula. Setelah itu, maka terjadi penggabungan antara protein-protein yang dihantar dengan vesikel transport yang dari retikulum endoplasma. Pada dugaan pertama, mungkin terjadi pembesaran badan Golgi, namun hal tersebut tidak terjadi jika badan Golgi membentuk vesikel sekretoris yang berfungsi mengangkut sakula ke arah puncak sel yang dibawa keluar sel. Di bagian dalam badan Golgi atau sakula terjadi pemadatan atau kondensasi sebelum dihantar ke vesikula sekretoris. Pada dasar badan Golgi terdapat 3 jenis enzim galaktosil transferase yang berfungsi memperbaiki kerusakan pada protein membran akibat perbedaan oligosakarida. Selanjutnya, vesikel sekretoris keluar dari sel melewati membran sel melalui eksositosis. Proses tersebut sekaligus memperbaiki kondisi membran sel yang ada.